Lalu apakah sudah ada keterangan lanjutan untuk hasil pemeriksaan forensik dua kerangka manusia yang ditemukan di Desa Tanimulya? Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah di Cimahi, Jawa Barat. Fadil, selamat pagi. Polisi belum dapat menyimpulkan penuh, namun dipastikan tidak ada tindak kekerasan di bagian kepala dari kedua korban. Nah, lalu bagaimana tanggapan keluarga, mungkin suami korban yang sudah dimintai keterangan oleh polisi? Ya, Okta dan saudara dapat dilaporkan untuk perkembangan kasus penemuan dua kerangka manusia di dalam rumah di Desa Tanimulya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, di mana memang hingga saat ini Satreskrim Polres Cimahi belum memastikan penyebab kematian dari dua kerangka manusia tersebut. Tetapi berdasarkan hasil forensik sementara diketahui bahwa dua kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pemeriksaan tersebut berdasarkan lingkar pinggung, tetapi pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan lainnya pada bagian kepala sehingga dinyatakan bahwa tidak ditemukannya adanya tanda-tanda kekerasan berdasarkan hasil forensik yang dilakukan oleh dokter tim di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung. Tetapi memang hingga kini pun Satreskrim Polres Cimahi terus melakukan upaya penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi-saksi bahwa peristiwa penemuan dua kerangka itu memang menjadi pembicaraan ramai dikarenakan uh, jenazah ataupun kerangka manusia tersebut baru ditemukan setelah 6 tahun silam, di mana berdasarkan informasi baik dari para warga atau saksi-saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa pihak pemilik rumah atau diduga suami korban ini telah meninggalkan rumah tersebut pada tahun 2015 sehingga dan melakukan komunikasi terakhir pada Desember 2018, sehingga artinya hampir 6 tahun ini diduga kerangka mayat tersebut sudah berada di dalam rumah. Fakta memang peristiwa ini menjadi ramai dikarenakan selama 6 tahun ini warga tidak mengetahui adanya ada kerangka manusia di dalam rumah tersebut, dikarenakan dari penuturan warga pun memang pihak warga ini terkesan tapi juga tidak mau bersosialisasi dengan warga, sehingga warga pun kaget mengetahui bahwa di dalam rumah tersebut ada dua kerangka manusia tersebut, di mana memang pihak suami atau pemilik rumah yang diduga suami ini sudah dilakukan pemeriksaan pihak kepolisian untuk mendalami dan mengetahui peristiwa apa yang terjadi di dalam rumah tersebut, sehingga tapi memang hingga saat ini pun pihak suami pun belum bisa dimintai keterangan ataupun tidak dapat dicari tahu keberadaan oleh pihak jurnalis. Tetapi memang setelah adanya penemuan dua kerangka manusia ini, pihak kepolisian langsung memintai keterangan kepada suami korban ini. Diketahui bahwa suami korban ini pergi atau meninggalkan rumah tersebut itu pada 2015 dan melakukan komunikasi terakhir dengan korban itu pada tahun 2018, tepatnya di bulan Desember, sehingga sejak Desember ataupun 2015 tersebut sudah meninggalkan rumah tersebut, sehingga dua korban atau kerangka manusia ini ditinggalkan oleh suami korban dan tidak dinafkahi. Tetapi untuk menyangkal ataupun membantah bahwa korban ini mengalami kelaparan karena tidak dinafkahi oleh pihak keluarga, dibantah oleh pihak kepolisian karena selama ditinggal oleh pihak suami ini korban ini menjadi asisten rumah tangga untuk menghidupi kesehariannya setelah tidak dinafkahi oleh si suami korban. Dan yang kedua, pihak kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan sementara bahwa suami korban ini meninggalkan rumah tersebut dikarenakan alasan ingin merawat kedua orang tuanya, sehingga sejak itulah korban pergi meninggalkan rumah ini untuk tidak diketahui keberadaannya dan alasan yang pasti. Tetapi Okta memang pihak kepolisian pun menghimbau kepada baik masyarakat maupun keluarga korban untuk memberikan informasi seluas-luasnya dengan mendatangi Polres Cimahi agar kasus ini kasus penemuan dua kerangka manusia menjadi terungkap jelas apa penyebab kematiannya dan
apakah ada kaitan tulisan atau curhatan-curhatan yang di dinding rumah korban ini yang meluapkan kekesalan dan kekecewaan terhadap permasalahan di keluarga maupun rumah tangganya menjadi komplit atau menjadi semakin terang benderang. Okta. Fadil, jadi sementara ini bisa dikatakan tidak ada tindak pidana atau seperti apa? Ya memang Okta, berdasarkan hasil forensik memang tidak ditemukan adanya tindakan kekerasan dari pemeriksaan pada bagian kepala dua kerangka ini. Tetapi memang pihak kepolisian pun masih menunggu hasil pemeriksaan forensik secara keseluruhan, ya, karena memang setelah diketahui jenis kelamin dari dua kerangka manusia ini, pihak kepolisian pun melakukan tes DNA pada dua kerangka ini untuk mengetahui identitas secara pasti, meski identitas dari dua korban sudah ramai tersebar di media sosial. Dan kemudian penyidik akan melakukan pemeriksaan toksikologi untuk mengetahui kandungan apakah ada kandungan racun di dalam kerangka dua ini, dikarenakan memang selama ditinggal oleh suaminya, pihak si korban ini menjadi asisten rumah tangga, sehingga membantah bahwa korban ini mati atau meninggal dikarenakan kelaparan, sehingga hasil dari forensik secara keseluruhan pemeriksaan toksikologi akan menjadi penentu apakah penemuan dua kerangka manusia ini dikarenakan bunuh diri ataupun hal-hal yang lain tepat. Tapi kita masih menunggu apa yang disampaikan pihak kepolisian selanjutnya mengenai hasil forensik secara keseluruhan. Ya, baik, berarti belum dipastikan penyebab kematian dari dua kerangka yang ditemukan ini. Tentunya kita menunggu bagaimana hasil pendalaman forensik, termasuk juga tadi uji toksikologi terhadap penemuan dua kerangka ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat.